Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib, mata pelajaran fikih kelas 3 semester 1. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari sholat sunnah rawatib, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib, adab dan keutamaan sholat sunnah rawatib, serta membiasakan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah kita melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terdiri dari sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akad dan sunnah goiru mu'akad. Kenapa disebut dengan mu'akad? Karena sholat sunnah ini menjadi kebiasaan Nabi pada waktu Nabi masih hidup. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah mu'akad adalah 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akad. Kenapa disebut dengan ghairu mu'akad? Karena sholat sunnah ini tidak menjadi kebiasaan Nabi sewaktu beliau masih hidup. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah ghairu mu'akad adalah 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adab dan keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan, sholat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid. Artinya, sholat sunnah rawatib bisa dikerjakan secara sendiri ya. Jadi tidak harus berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di mana saja. Sholat sunnah rawatib bisa kita kerjakan di rumah, di musola, ataupun di masjid. Selanjutnya, tidak didahului adzan dan iqomah. Jika kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita tidak perlu menunggu dikumandangkannya adzan dan iqomah. Bacaan tidak dinyaringkan, artinya kita pada waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib, bacaannya di dalam hati. Selanjutnya diutamakan 2 rakaat 1 salam. Jika ada 2 rakaat, berarti kita melaksanakannya dengan 1 salam. Jika 4 rakaat berarti ada 2 salam. Selanjutnya berpindah tempat dari sholat fardu. Apabila kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib, alangkah baiknya kita geser posisi kita dari tempat yang akan kita gunakan
untuk sholat fardu. Selanjutnya adalah keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib antaranya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Berikutnya akan dibangunkan rumah di surga, diharamkan api neraka, diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyempurnakan sholat fardu, menambah kebaikan atau pahala, dan doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan keutamaan-keutamaan sholat sunnah rawatib yang sangat begitu banyak dan begitu besar, mari kita bersama membiasakan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib sebaiknya dibiasakan sejak kecil, agar pada saat sudah dewasa nanti terbiasa melakukan sholat sunnah di samping sholat 5 waktu. Selanjutnya sebaiknya diawali di lingkungan keluarga, yaitu dibiasakan dengan mengajak atau mengingatkan seluruh anggota keluarga kita untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama seperti cara melakukan sholat fardu. Yang membedakan hanyalah hukum, niat melakukan sholat, dan jumlah rokaatnya dalam sholat. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan pada materi sholat sunnah rawatib. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya dari Ibu Guru mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.